Sebuah babak baru dalam epik persaingan teknologi global telah dibuka dengan peluncuran Huawei Mate 60 Pro di Cina. Perangkat ini yang dinilai memiliki potensi untuk menyaingi supremasi iPhone 15 Pro dan iPhone 15. Telah menciptakan gelombang besar respons di berbagai kalangan. Di Cina, sorotan tajam ditujukan pada kecanggihan spesifikasi kedua ponsel dengan iPhone 15, mendapat pujian khusus atas chip 3 nanometernya serta kemampuannya untuk menjalankan game konsol. Namun di luar kecanggihan teknologi, sebuah drama geopolitik juga tengah berkembang. Sentimen nasionalis di Amerika Serikat telah mempengaruhi perspektif sejumlah konsumen dengan kecenderungan untuk menghindari produk buatan asing. Tidak hanya itu, sementara pihak berwenang Cina mendorong adopsi Mate 60 Pro, Amerika Serikat merespons dengan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran peraturan oleh perangkat tersebut. Ini bukan sekadar kisah tentang dua ponsel, tetapi tentang dua kekuatan dunia yang bersaing di panggung teknologi global. Jackie Chan, aktor legendaris yang telah mendunia, kini menjadi pembicaraan hangat karena memilih Huawei Mate 60 Pro sebagai perangkat utamanya di Cina ketimbang iPhone. Ini mungkin tidak mengejutkan bagi beberapa orang mengingat Jackie Chan dikenal sebagai pendukung setia produk-produk Huawei. Namun apa yang membuat Huawei Mate 60 Pro begitu spesial hingga seorang Jackie Chan memilihnya sebagai daily driver? Tidak hanya popularitas dari Jackie Chan, Huawei Mate 60 Pro sendiri sudah menjadi perbincangan di berbagai platform internet karena fitur dan spesifikasinya yang menakjubkan. Diklaim mampu bersaing dengan iPhone 15 series. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang smartphone ini yang mungkin bisa menjelaskan mengapa Huawei Mate 60 Pro layak mendapatkan perhatian khusus di industri smartphone global. Fakta pertama, chipset Kirin 9000S menjadi sorotan Amerika. Di tengah-tengah dinamika industri teknologi global yang penuh tantangan, Huawei mengejutkan pasar dengan peluncuran smartphone terbaru mereka Mate 60 Pro. Salah satu hal yang paling menonjol dari perangkat ini adalah keberadaan chipset Kirin 9000S. Setelah dinyatakan masuk dalam hit list Amerika Serikat pada tahun 2019, Huawei menghadapi kesulitan serius. Pembatasan tersebut menghalangi mereka dari mengakses peralatan penting untuk memproduksi chipset yang mendukung jaringan 5G. Meski demikian, dengan Kirin 9000S, Huawei tampaknya telah menemukan solusi untuk tantangan tersebut meski belum ada rincian resmi. Uji coba independen menunjukkan bahwa chipset ini memiliki performa setara dengan smartphone 5G premium lainnya di pasaran. Sebelum krisis ini, Huawei bergantung pada TSMC, raksasa manufaktur semikonduktor asal Taiwan, untuk produksi chipset high silicon mereka, namun sanksi dari Amerika mengakhiri kemitraan ini. Alhasil, Huawei harus mencari alternatif dan pilihan mereka jatuh pada SMIC, produsen chip asal Cina, walaupun sebelumnya dianggap kurang kompetitif dibandingkan TSMC. SMIC kini telah meningkatkan kapasitas produksinya bahkan mendekati pemain industri besar lainnya seperti Intel dan Samsung. Kemajuan ini didorong oleh banyaknya insinyur berbakat dari Cina dan Taiwan yang pernah terlibat dalam produksi di TSMC. Fitur menarik lainnya dari chipset Kirin terbaru adalah integrasi modem yang mendukung teknologi komunikasi seluler generasi kelima. Dengan langkah berani ini, Huawei tampaknya ingin mengirimkan pesan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk berinovasi dan tetap relevan di industri global meski dihadapkan pada rintangan yang tampaknya sulit diatasi. Ketegangan geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat telah merambah ke sektor teknologi, khususnya industri smartphone. Terbaru, Amerika Serikat menetapkan batasan teknologi bagi Huawei, mengklaim bahwa perusahaan tersebut tidak diperbolehkan memproduksi chipset dengan fabrikasi di bawah 10 nanometer. Namun Huawei dengan peluncuran Mate 60 Pro yang ditenagai oleh chipset Kirin 9000S berfabrikasi 7 nanometer tampaknya telah menantang batasan tersebut. Sebagai titik referensi, Kirin 9000S berdasarkan analisis kami menunjukkan kinerja yang setara dengan Snapdragon 888, salah satu chipset unggulan dari Amerika. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika, sebab ini berarti bahwa teknologi Cina, khususnya dari Huawei, telah berhasil mencapai bahkan mungkin melampaui kemajuan teknologi Amerika dalam bidang tersebut. Fakta kedua, memakai kamera super canggih dengan zoom hingga 100 kali. Ditenagai oleh kamera utama 50 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS. Perangkat ini juga menawarkan lensa telefoto 48 megapiksel dengan kemampuan optik zoom 3,5 kali dan zoom digital hingga 100 kali. Serta lensa ultrawide 12 megapiksel untuk memperluas cakupan visual pengguna. Bagian depan perangkat ini dilengkapi dengan 3 lubang kamera, dengan kamera selfie utama 13 megapiksel yang mampu menangkap gambar ultrawide dan memiliki depth sensor.
Hasilnya pengguna bisa mendapatkan efek bokeh yang lebih mendalam dan memperluas cakupan selfie mereka. Keunggulan lain dari Mate 60 Pro adalah kemampuannya dalam merekam video baik kamera depan maupun belakang mendukung perekaman video 4K pada 60 fps. Ditambah lagi dengan fitur Grow Ace, hasil rekaman video akan tampak lebih stabil dan halus, memberikan pengalaman perekaman yang semakin berkualitas bagi pengguna. Huawei Mate 60 Pro kembali memukau dunia dengan inovasi terbaru di sektor kamera menggunakan sensor X-Merge yang memiliki performa 4 kali lebih unggul dibandingkan sensor Leica. Perangkat ini memberikan kualitas gambar yang luar biasa jernih dan tajam. Namun kemampuan zoom hingga 100 kali dari Mate 60 Pro menimbulkan kontroversi khususnya di Amerika Serikat. Negara ini telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa fitur zoom semacam itu dapat digunakan untuk memantau aktivitas warga sipil dari jarak jauh. Ketika dibandingkan dengan pesaing utamanya iPhone yang belum memiliki kemampuan zoom setinggi itu, wajar jika Huawei Mate 60 Pro menjadi sorotan dan menimbulkan rasa was-was di kalangan pejabat Amerika. Dengan teknologi kamera yang semakin canggih, pertanyaan mengenai privasi dan keamanan menjadi semakin relevan dan kontroversial. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi Huawei di sektor fotografi mobile telah menetapkan standar baru dalam industri. Fakta ketiga, mempunyai 3 lubang punch hole dan bisa berubah menjadi dynamic island. Huawei Mate 60 Pro kembali mengejutkan dunia teknologi dengan memperkenalkan fitur 3 punch hole di layar mereka, sebuah langkah inovatif yang memperkuat reputasi mereka sebagai pemimpin dalam inovasi smartphone. Apa yang menarik adalah bagaimana perangkat ini mungkin secara tidak sengaja menunjukkan kemiripan dengan konsep dynamic island yang ada pada iPhone 15. Namun yang membedakan adalah keahlian Huawei dalam mengintegrasikan 3 kamera ke dalam satu desain layar yang dapat berubah-ubah antara mode punch hole dan dynamic island. Inovasi semacam itu tentu saja menandai kemajuan besar dalam desain smartphone dan membedakan Huawei dari pesaing-pesaingnya di pasar global. Sedangkan kebanyakan produsen lain memusatkan perhatian pada 1 atau 2 punch hole, Huawei berani mengambil langkah besar dengan 3, menawarkan potensi kreativitas dan fungsionalitas yang lebih besar bagi pengguna. Langkah Huawei dengan Mate 60 Pro menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ingin mengikuti tetapi juga menentukan arah masa depan industri smartphone. Fakta keempat, mempunyai fitur satelit. Huawei Mate 60 Pro dalam lompatan inovasi terbarunya kini menawarkan fitur panggilan satelit, memastikan bahwa penggunanya tetap terkoneksi bahkan di lokasi yang paling terpencil sekalipun, baik kalian tersesat di tengah hutan belantara, berada di puncak pegunungan, atau bahkan sedang terbang di ketinggian ribuan meter di atas pesawat. Huawei Mate 60 Pro memastikan kalian tetap bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Hanya Huawei dan Apple, 2 raksasa teknologi dunia yang saat ini dapat menawarkan kemampuan luar biasa ini pada konsumennya. Namun apa yang membedakan Huawei adalah pilihan mereka untuk memanfaatkan satelit Tiantong, satelit komunikasi canggih buatan Cina. Melalui integrasi dengan satelit ini, Huawei tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis mereka yang superior, tetapi juga ambisi Cina untuk menjadi pemimpin dalam teknologi komunikasi global. Fakta yang kelima, mempunyai varian RAM internal yang besar, harga pun masih bersahabat. Salah satu aspek Huawei Mate 60 Pro yang layak mendapat pujian adalah RAM-nya yang berkapasitas besar mencapai 12 GB dengan teknologi LPDDR5X terkini. Ditambah lagi penyimpanan internal yang ditawarkan sungguh luar biasa dengan opsi mencapai 256 GB, 512 GB, atau bahkan 1 TB berkat teknologi UFS 4.0 terbaru. Meskipun smartphone Huawei saat ini tidak dapat mengakses layanan Google karena pembatasan dari kebijakan Amerika, Huawei tidak tinggal diam. Dalam semangat inovasi yang menjadi ciri khasnya, Huawei telah meluncurkan sistem operasi terbaru Harmony OS. Sebagai tambahan, mereka juga memperkenalkan Huawei App Gallery, sebuah platform yang dirancang untuk menjadi alternatif dari Play Store. Dengan banderol harga 13 juta rupiah untuk varian 12 GB RAM dan 256 GB penyimpanan internal serta 15 juta rupiah untuk varian 1 TB, Huawei menawarkan spesifikasi yang superior dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Di sisi lain, iPhone 15 Pro, meskipun dikenal dengan ekosistem dan kualitas bahan yang premium, memasang harga 15 juta rupiah untuk varian dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB. Sedangkan untuk varian 1 TB harganya melonjak menjadi 23 juta rupiah. Ketika kita menilai berdasarkan kapasitas RAM dan penyimpanan, jelas bahwa Huawei Mate 60 Pro menawarkan nilai yang lebih baik untuk konsumen. Meskipun keunggulan Huawei Mate 60 Pro tidak dapat diabaikan, ada beberapa aspek yang benar-benar menonjol dan tampaknya telah menarik perhatian Amerika.
Dengan rencana Huawei untuk meluncurkan Mate 60 Pro di pasar global, banyak penggemar teknologi di Indonesia berharap dapat segera melihat dan merasakan kehebatan perangkat ini di tanah air. Namun yang benar-benar menciptakan gelombang kekhawatiran di Amerika adalah kehadiran chipset Kirin 9000S dengan kapabilitas dan inovasi yang ditawarkannya tidak mengherankan jika Amerika merasa terancam. Namun di akhir hari semua kembali pada pilihan pribadi. Jadi, apakah kalian berada di tim Huawei atau Apple? Kami ingin mendengar pendapat kalian, silakan bagikan di kolom komentar di bawah.